Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, akhirnya Dajjal terbebas dari belenggunya setelah 63 tahun lamanya dia dibelenggu di pulau tempat dia dibesarkan dahulu. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, 63 tahun lamanya Dajjal terbelenggu dengan rantai, tidak bisa kemana-mana. Menjelang akan berakhirnya masa 60 tahun itu, di mana-mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhasil mengislamkan manusia dan menyebarkan agama ke semua arah. Baginda sudah berada pada penghujung usia, maka di waktu itulah Tamim Ad-Dari terdampar di Pulau Hijau setelah sebulan lamanya terombang-ambing oleh gelombang laut karena satu hikmah yang telah ditentukan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangkan sifat-sifat Dajjal bagi umat ini. Riwayat itu ada tercantum dalam syarah Sahih Muslim juz 18 dan bisa juga dibaca pada kitab-kitab hadits yang lain. Ada juga manuskrip kuno yang mengungkap masalah ini ditemukan oleh seorang alim di Al-Qudsi. Pada hari wafatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal tertidur. Setelah bangun dari tidurnya, dia dapati dirinya sudah terlepas dari ikatan rantai. Dajjal sudah bebas. Ia dibelenggu selama hayat baginda Nabi, yaitu selama 63 tahun, sebagai tanda kemuliaan karunia Allah bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jasasah berkata kepadanya, "Selamat tinggal hai orang yang terjahat di muka bumi ini. Kamu akan menuju dunia yang penuh dengan tipuan dan kepalsuan. Sedangkan aku akan menuju ke alam barzakh, menemui Tuhanku dan Tuhan bagi sekalian alam. Kamu sudah memilih jalan yang kamu sukai. Kamu memilih takdirmu, padahal aku sudah mengajarmu jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka laknat Allah untukmu dan untuk orang-orang yang mengikutimu." Kemudian setelah Jasasah mengucapkan kata-kata itu, lalu dia pun pergi ke hudan meninggalkan Dajjal sendirian. Sedangkan Dajjal melanjutkan pengembaraannya ke negeri-negeri baru yang pernah didengarnya dan pernah dikuasai oleh dinasti Fir'aun sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mencari negeri yang paling cocok baginya untuk menanamkan kekuasaannya dan didukung oleh para penyembahnya. Sebelum dia mengembara mencari tempat yang cocok baginya itu, dia ingin terlebih dahulu mengunjungi negeri Arab yang baru saja ditinggal wafat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin melihat dari dekat agama Islam yang baru itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak mungkin masuk Makkah dan Madinah. Maka datanglah dia di Yaman, Irak dan Syam. Barulah dia pergi ke Afrika Selatan. Dari sana dia menuju Maroko. Kemudian setelah tinggal beberapa waktu di beberapa tempat, dia menuju benua Amerika. Di semua tempat yang pernah dia singgahi, dia mengadakan penelitian. Kemudian menuju Amerika Latin, dia berlayar menuju Kepulauan Bermuda, yang dimana Bermuda artinya menurut bahasa orang zaman dahulu adalah pantai cahaya. Sedangkan dalam bahasa Kibti, kata Bermuda menjadi nama bulan ke-7 dalam kalender mereka. Di Bermuda, Dajjal menjumpai penduduk yang boleh dikatakan hampir seluruhnya pengikut setia dari iblis la'natullah alaih. Kita katakan demikian karena sebagian mereka menyembah setan, sebagian lagi menyembah farj wanita atau kemaluan wanita, ada lagi yang menyembah anjing hutan dan lain sebagainya. Alangkah senangnya Dajjal mendapati orang-orang seperti itu, seperti menemukan kembali miliknya yang sudah hilang. Kemudian setelah Dajjal menetap di sana, mulailah dia memproklamirkan dirinya sebagai raja
yang sekaligus juga anak dewa. Dia juga mengaku sebagai Tuhan penengah atau perantara yang menghubungkan manusia dengan setan pujaan mereka. Dan parahnya lagi, dia mengaku sebagai Tuhan tunggal mereka. Orang-orang di sana banyak yang tunduk kepadanya karena dia adalah orang yang pintar yang bisa memperlihatkan tipuan-tipuan berupa reaksi kimia dan fisika yang dia katakan sebagai tanda kekuasaannya. Akan tetapi di lain sisi, hal itu menyinggung perasaan-perasaan tukang-tukang sihir dan dukun-dukun ahli yang menjadi panutan masyarakat sebelum itu. Tukang-tukang sihir dan dukun itu menggalang dukungan dari masyarakat untuk menyerang Dajjal la'natullah alaih. Tetapi sia-sia saja karena Dajjal lebih unggul dari ilmu pengetahuan modern. Pada waktu itulah Dajjal menggunakan ilmu sihir yang dipelajarinya dari ahli-ahli sihir Firaun ketika di Mesir dahulu. Dengan ketangguhannya itu, maka Dajjal semakin naik daun, dipuja dan dipuji oleh masyarakat banyak. Lalu mulailah dia disebut anak dewa ataupun anak Tuhan. Inilah gelar yang selalu dinanti-nantinya, dan dia sangat merasa puas dengan keluguan orang-orang bodoh di kalangan itu. Akan tetapi musuh-musuhnya semakin tidak puas karena merasa tersaingi. Mereka berusaha membahayakan Dajjal. Maka oleh karena itu, Dajjal pun mengembara lagi sampai di Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan akhirnya sampai di Perancis. Dia tinggal di tempat-tempat itu beberapa lama sambil mengadakan penelitian. Kemudian karena merasa kurang cocok, maka dia kembali lagi ke Amerika. Kali ini dia tidak ke Bermuda, melainkan ke Pulau Puerto Rico, yang merupakan salah satu sudut segitiga Bermuda, wilayah singgasana kerajaan iblis. Sudutnya yang ketiga adalah pantai di benua yang namanya Florida. Wallahu a'lam bishawab.